Apabila teknik neuraksial diputuskan, pertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, keuntungan dan kerugian teknik serta produk persediaan darah yang dibutuhkan. Yang kedua, sedapat mungkin gunakan ukuran jarum yang terkecil. Yang ketiga, gunakan konsentrasi obat lokal anestesi yang paling rendah. Usahakan akses tersebut dengan memonitor blok motoriknya. Yang keempat, jika dipasang epidural kateter, instruksi harus jelas mengenai removal kateter. Yang kelima, waktu untuk removal kateter itu sangat tergantung pada kondisi faktor koagulasi. Yang keenam, NSAID relatif kontraindikasi pada penderita trombositopenia. Yang ketujuh, observasi ketat gejala hematoma neuraksial. Secara umum, terapi DIC dan trombositopenia adalah pada penyakit yang mendasarinya dan pemberian transfusi dengan mengganti faktor yang berkurang, naikkan platelet lebih dari 50.000 UL. Terapi heparin itu diberikan pada pasien dengan trombosis. Pendarahan masif pada obstetri didefinisikan sebagai kehilangan darah dari uterus atau traktus genitalia lebih dari 1.500 ml atau penurunan hemoglobin lebih dari 4 gram per dl atau membutuhkan transfusi darah akut lebih dari 4 unit. Pendarahan mungkin terjadi pada antepartum, yakni pada kehamilan lebih dari atau sama dengan 24 minggu sampai proses persalinan. Etiologinya adalah plasenta previa, aprusio plasenta, pendarahan per vaginam, atau lesi servikal. Sedangkan pendarahan postpartum terjadi dalam 24 jam setelah persalinan dan etiologinya adalah atonia uteri, retensi jaringan, trauma pada servikal atau traktus genitalia pada proses persalinan, dan gangguan koagulopati. Nah, pendarahan masif, hipoksia, transfusi masif, trombositopenia adalah satu kondisi penyebab injury cell yang bisa mencetuskan gangguan koagulasi atau DIC. Karena cakupan gangguan koagulasi pada ibu hamil ini sangatlah luas, maka dibutuhkan ketelitian untuk menegakkan diagnosa dengan menyingkirkan diagnosa-diagnosa bandingnya. Bisa ditarik kesimpulan yang pertama, fisiologi wanita hamil itu menyebabkan peningkatan hampir semua faktor pembekuan. Yang kedua, patofisiologi kehamilan menyebabkan gangguan terhadap faktor koagulasi, terutama menyebabkan trombositopenia dan DIC. Yang ketiga, patofisiologi kehamilan yang paling sering mengganggu koagulasi adalah trombositopenia gestasional, TTP, HUS, preeklamsia, HELLP syndrome, AFLP, DIC, dan trombositopenia karena pengaruh obat. Yang keempat, implikasi pada anestesi adalah pemilihan teknik anestesi di mana harus memperhitungkan keuntungan dan kerugian serta komplikasi yang mungkin terjadi.